Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Rifki dengan mata kuliah yang sama. Ini operational research 1 dalam materi integer linear programming. Di mana di sini hasil daripada x1 dan x2 itu wajib integer atau bilangan bulat. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada maksimumkan z sama dengan 100x1 ditambah 90x2 dalam batasan 10x1 tambah 7x2 kurang dari sama dengan 70, dan batas yang kedua 5x1 ditambah 10x2 kurang dari sama dengan 50, dan ketentuan x1 dan x2 itu merupakan non negatif integer. Nah, pada integer linear programming ini perlu menggunakan metode grafik dan juga branch and bound apabila hasil daripada x1 dan x2 itu bukan merupakan bilangan integer. Oke, kita di sini pertama-tama bisa langsung buat nilai titik-titik daripada persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1, persamaan 2. Kita buat untuk persamaan 1. Sini x1 dan x2. Dimana di sini apabila x1-nya 0, maka x2-nya itu adalah 10. Dan apabila di x2-nya 0, maka x1-nya sama dengan 7. Selanjutnya untuk persamaan kedua, kita buat x1, x2. Apabila x1-nya 0, maka x2-nya sama dengan 10. Dan apabila x2-nya 0, maka ini x2-nya sama dengan 5 karena 50 dibagi 10. Dan untuk x1 di sini karena 0, 50 dibagi 5 hasilnya 10. Setelah ini baru kita bisa masukkan ke grafik. Dimana di sini untuk titik koordinat yang pertama itu ada 0,10. Dimana di sini adalah x1 dan di sini adalah x2. X1-nya 0 dan x2-nya 10. Nanti titiknya di sini. Dan selanjutnya 7 dengan 0. Ini x1-nya 7 dengan x2-nya 0. Nanti kita pasang di sini. Selanjutnya baru kita kasih garis. Ini garis untuk persamaan 1. Selanjutnya kita buat untuk persamaan kedua, itu x1-nya 0 dan x2-nya 5. Dan selanjutnya ada titik 10 dengan 0. Kita buka garisnya jadi garis persamaan kedua. Oke, di sini kita bisa lihat ada sebuah bangun. Kita bisa cari nilai visibelnya dari masing-masing batasan terlebih dahulu. Di sini kita lihat batasan 1 dan batasan 2 itu sama-sama kurang dari sama dengan. Maka hasil visibelnya pasti di bawah daripada garis masing-masing persamaan. Di bawah sini atau di bawah sini. Yang mana visibelnya pasti ada di sini. Oke, nilai visibel. Nah, ini kalian bisa pakai isoprofit, tapi isoprofit itu banyak mengira-ngira. Jadi lebih baik kalian lihat daripada titik-titik di sudut. Dimana di sini ada 0,7. Kalau di sini ada titik perpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Kalau di sini ada 0,5. Selanjutnya kita bisa masukkan ke persamaan fungsi tujuan. Masing-masing kita cari untuk
nilai yang terbesar. Sama dengan ini untuk 0,5 terlebih dahulu. Dan selanjutnya untuk 7,0 Z sama dengan 107 tambah 90 sama dengan 700. Selanjutnya kita cari untuk perpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Ini bisa kita anggap ini titik A. Jadi untuk cari titik A ini kita bisa bandingkan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Mana x10x1 tambah 7x2 sama dengan 70. Kita bisa kali 2 untuk ini, untuk persamaan kedua, untuk mengeliminasi daripada x1. Sini ada 10x1 ditambah 20 x2 sama dengan 50. Kita bisa eliminasi untuk x1 nya habis. Sini sisa 13 x2. Sini sisa 50, ini 100 harusnya. 50, 100. Ini artinya minus 30. Jadi x2 sama dengan 30 per 13. Selanjutnya x2 ini bisa kita masukkan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai x1. Ini bisa kita masukkan ke persamaan kedua. 5x1 tambah 10 30 per 13 sama dengan 50. Sini 5x1 tambah 300 per 13 dengan 50. Sini 5x1 dengan 50 dikurang 300 per 13 ke x. Nilainya 750 per 13 dengan x1 sama dengan 350 per 350 per 65 dengan kita sederhanakan menjadi 70 per 13. Nah, di sini untuk nilai A atau perpotongan daripada persamaan 1 dan persamaan 2 didapatkan x1-nya 70 per 13 dan x2-nya 30 per 13. Baru kita masukkan ke fungsi tujuan. A dengan x1-nya 70 per 13 30 per 13. Masukkan ke Z 100 per 70 13 ditambah 90 70 per 13. Ini 7000 13 ditambah 2700 per 13 sehingga 9700 per 13. Dapatkan ketika kita bagi, maka
maka nilai Z-nya itu 746,154. Nah, kita lihat dari perbandingan 3 titik ini, kita lihat nilai Z tertinggi karena kita mencari maksimum, maka didapatkan nilai tertingginya pada nilai titik koordinat A, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2, di mana nilainya 746,154. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode branch and bound untuk mencari nilai integer. Oke, jadi bisa langsung masuk ke nilai integernya, ke metode branch and bound. Untuk branch and bound sendiri, ini merupakan metode yang kita membatasi, baru kita bagi lagi ke beberapa subcabang. Mana di sini ada subproblem 1. Itu kita dapat tadi dari Z terbesar sama dengan 706,154. Lalu X1 nya 1 dapat 70/13, dan X2 ini 30 per 13. Nah, ini bisa kita pecah menjadi subproblem 2 dan subproblem 3, di mana kita mencari nilai integer daripada X1 dan X2. Nah, untuk pembagian ini kalian bisa menggunakan X1 dan X2, yaitu dijadikan bilangan bulat. Misal untuk 70/13 ini, untuk X1 misalnya, X1 itu 70/13, artinya X1 itu 70 dibagi 13, itu nilainya adalah 5,385. Terus untuk X2 sama dengan 30/13, dengan nilai 30 dibagi 13 itu 2,308. Nah, dari kedua perbandingan ini, kalian pilih salah satu, X1 atau X2, itu dijadikan dalam bulat. Misalnya untuk X1 itu dia berada di antara nilai 5 dan nilai 6. Ini nilai 5, ini nilai 6. Ini harus kalian jadikan di atas atau sama dengan 6, atau kurang dari sama dengan 5. Karena nilai 5,385 itu berada di tengah atau antara 5 atau 6. Begitu juga dengan X2, ya harus kurang dari atau lebih dari sama dengan 3, atau kurang dari sama dengan 2. Karena 2,308 lebih, karena 2,308 itu berada di antara 2 dan 3. Nah, untuk ini saya lebih rekomen untuk kalian ubah X2 nya, karena dia memotong atau sejajar dengan nilai X1 atau horizontal. Ini bisa kita jadikan untuk subproblem 2 di sini, itu X nya kurang dari sama dengan 2, dan untuk subproblem 3 di sini X2 ya, ini lebih dari sama dengan 3. Oke, next kita cari daripada hasil masing-masing subproblem 2 dan subproblem 3 ketika kita buat perbandingan. Di sini karena X2 kurang dari sama dengan 2, kita bisa buat sini secara horizontal garis untuk
X kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya untuk X lebih dari sama dengan 3 itu kita pakai di sini. Nah, kita lihat di sini X2 kurang dari sama dengan 2, artinya dia ke bawah. Dan X2 lebih dari sama dengan 3, artinya dia ke atas. Artinya nilai visibelnya bisa ada di area sini atau di area sini. Nah, kita bisa mencari dulu nilai daripada SP2 di sini. SP2 itu menggunakan X2 kurang dari sama dengan 2. Kita lihat di sini X2 ada SP2 itu ada 3 titik. Oke, yang pertama ada di sini itu 0,2, terus ada perpotongan antara garis X2 kurang dari sama dengan 2 dengan nilai persamaan dari persamaan 1. Sini ada 3 titik. Kita cari SP2. Ini SP2. Untuk titik yang pertama ada 0,2, kita masukkan ke fungsi tujuan, mana jadi 9 kali 2 180. Terus ada 7,0, artinya 700 karena 90 kali 0. Terus di sini ada persamaan perpotongan antara garis 2 dengan garis 10x1 tambah 7x2. Ini kita bisa masukkan. Untuk itu misalnya ini kita jadikan titik B. Titik B kita masukkan samanya 10x1 ditambah 7. Nah, di sini karena x2-nya itu sudah diketahui 2, saya kita langsung masukkan sini 2 sama dengan 70. Sini 10x1 sama dengan 70 kurang 14, 10x1 sama dengan 56. Ya, x1 sama dengan 5,6. Nah, di sini nilai x1 merupakan nilai bulat, nilai yang desimal, artinya dia bukan merupakan integer. Artinya untuk B itu bisa kita skip atau tidak memenuhi daripada ketentuan itu non negatif integer. Jadi antara dua ini kita cari yang terbesar yaitu nilai 7,0 atau 700. Jadi untuk SP2 kita ketahui kita telah dapatkan untuk Z-nya sama dengan 700. X1-nya sama dengan 7, X2-nya sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke SP3. SP3 untuk SP3 di sini kita lihat SP3 dia ke atas, artinya sini kita bisa lihat titik tertingginya ada di 5, ada di 0,5, terus ada di sini garis perpotongan antara 3 x1 3 dengan persamaan kedua, lalu ada di nggak ada, jadi cuma ada 2 titik. Mana di sini yang kita bisa kasih nama titik C. Sini ada titik 0,5, kita bisa masukkan ke fungsi tujuan, di mana nilai Z sama dengan 100 kali 0 0,5 100 tambah 90 kali 5 450. Untuk titik 0,5
0,5 itu dapatkan nilai Z-nya 450. Dan untuk perpotongan 3 dengan persamaan kedua itu bisa kita masukkan ke sini C 5x 5x1 ditambah 10. Ini X1 nya bisa kita langsung masukkan itu ke sini X2 sama dengan 3. Sini 5 nya tetap X1, terus sama dengan 50. Ini 5x1 sama dengan 20. X1 sama dengan 4. X1 sekarang kita cari untuk X2 nya. Ini kita masukkan ke persamaan yang sama, itu 5 kali 4 ditambah 10 X2 sama dengan 50. Maka sini 10 X2 sama dengan 30. X2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan ke fungsi tujuan. Sini Z ini untuk C. Z sama dengan 100 dikali X1 nya 4 ditambah 90 kali 3. Mana nilai Z itu 400 tambah 250 sama dengan 670. Jadi kita bisa dilihat di sini untuk SP3 ada dua kemungkinan, yaitu Z sama dengan 450 dan Z sama dengan 670. Kita lihat maksimumnya atau terbesarnya kita dapat di titik C atau 670 dengan X1 dan X2 nya itu sama-sama integer. Jadi bisa kita masukkan Z sama dengan 670 dengan X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 3. Dari kedua ini SP2 dan SP3 atau subprogram 2 dengan subprogram 3 kita bandingkan lagi yang mana nilai terbesarnya antara 700 dengan 670. Kita lihat di sini ada SP2 dengan Z sama dengan 700. Artinya untuk permasalahan integer linear programming itu bisa kita ambil Z sama dengan 400 dengan X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 0. Dan ini merupakan nilai yang paling optimal daripada maksimum Z sama dengan 100 X1 ditambah 50 X2 untuk integer linear programming. Sekian dari materi ORF pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.